Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prastiwadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkahnya. Dan tak lupa saya mendoakan di bulan Agustus ini, sahabat investor semua diberikan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari video tutorial penggunaan aplikasi ChartNexus. Untuk teman-teman semuanya yang ketinggalan videonya, untuk video ChartNexus pertama, kedua, ketiga, dan keempat, silahkan lihat di deskripsi kita ya di video ini. Silahkan buka deskripsi kita dan silahkan diklik linknya untuk bisa menonton video-video sebelumnya ya, baik dari bagaimana proses penginstalan, terus pengenalan tools-tools aplikasi yang ada di dalamnya. Silahkan tinggal klik saja yang ada di deskripsi kita dan silahkan menikmati video yang kita berikan. Ya, sesuai dengan judul video kali ini, saya akan memberikan lanjutan dari penggunaan tutorial aplikasi ChartNexus. Nah, apa saja sih yang perlu kita gunakan dan bagaimana cara menggunakannya? Nah, sebelum itu saya akan memberikan informasi bahwa video saham ada di hari Selasa dan hari Jumat di channel PT Pelatihan Profit Internasional. Dan sebelum memulai, sahabat investor jangan lupa subscribe video kita supaya apa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video mengenai pembahasan saham dan juga pembahasan forex di YouTube channel PT Pelatihan Profit Internasional. Dan silahkan dinyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi, dan silahkan di-share video ini bila video ini teman-teman merasakan manfaatnya. Silahkan di-share supaya apa? Supaya teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi ini secara jelas dan bisa dijadikan pembelajaran untuk para investor di Indonesia. Nah, jadi nggak ada salahnya untuk teman-teman bisa share video kita, dan silahkan like dan komen untuk yang masih bingung dan yang ingin menanyakan mengenai pembahasan kali ini. Nah, langsung saja saya akan membuka aplikasi ChartNexus ya teman-teman ya. Nah, ini adalah aplikasi ChartNexus ya. Saya rasa teman-teman semuanya sudah ada ya aplikasi ini ya. Kalau teman-teman yang sudah menonton video YouTube channel kita di minggu lalu ya, di bulan lalu, di akhir bulan, saya rasa teman-teman sudah mempunyai semuanya. Kalau belum, waduh, sayang sekali teman-teman ketinggalan. Tapi jangan khawatir, silahkan buka di deskripsi kita ya untuk mendapatkan link video yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, langsung saja ya. Teman-teman di sini bisa mencari kode sahamnya di pojok kanan atas ya, untuk teman-teman bisa screening saham ataupun saham apa yang akan teman-teman jadikan target untuk pergerakan pasar di hari berikutnya ya. Misal kita tahu harga emas sedang mengalami kenaikan ya, harga emas sedang mengalami kenaikan. Di sini ada perusahaan Antam, ada MDKA, ada juga PSAB ya, ada juga PSAB, dan ada juga Inco di pertambangan. Nah, kalau kita lihat dari pergerakannya, kok sepertinya lebih menarik saham emas yang di MDKA ya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang menarik? Karena pergerakannya ini trennya satu, trennya adalah uptrend ya. Dari mana kita tahu ini uptrend? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ya, hiburan sedikit ya teman-teman. Nah, dari sini ya teman-teman ya, dari uptrend tuh ya, kita bisa lihat di sini. Dia di sini awalnya ada di harga 400-an
ya, area 400-an di tahun berapa ini 2018 ya tuh 500 bahkan ya 400 sampai 500-an, dan harga di tahun 2020 harga sahamnya ada di area 1.700 sampai 1.900 rupiah per satu lembar sahamnya ya. Jadi kalau kita lihat ini, pertama kita harus konfirmasi dulu trennya ya. Kalau sudah kita menemukan targetnya, kita kunci nih dia kan ya, kita kunci. Nah terus kita perdalam lagi nih, apa saja sih indikator yang harus saya gunakan ya. Pertama, teman-teman bisa gunakan volume ya. Di sini volume untuk mengetahui transaksi hariannya, apakah sedang ramai, apakah sedang sepi ya. Itu bisa terlihat dan tercermin dari indikator ini ya teman-teman. Nah kalau semakin rendah atau semakin pendek indikatornya, maka bisa dipastikan harga saham yang ditransaksikan pada hari itu sedang mengalami transaksi dengan volume yang kecil ya dan sedikit, dan juga biasanya akan terpengaruh dari pergerakan candle itu sendiri. Nah beda halnya kalau sedang mengalami kenaikan dengan transaksi volume yang lebih banyak, maka candle yang terjadi pun biasanya akan panjang bodinya, bahkan shadownya pun akan lebih panjang gitu. Itu ada keterkaitannya. Dan tak hanya itu, dengan volume transaksi yang lebih banyak berarti menandakan bahwa harga saham ini sedang diincar oleh para pelaku pasar. Apa buktinya? Buktinya dari volume yang mengalami lonjakan dari hari biasanya ya. Dimanakah itu nih teman-teman kan? Terus ini juga ya. Sedangkan kalau kita tarik garisnya, rata-rata dia ada di mana nih? Di sini teman-teman. Tuh. Ya, kalau kita lihat rata-ratanya ada di situ. Saat dia melebihi di luar rata-ratanya, berarti ini ada incaran dari para pelaku pasar. Mereka sudah mengincar dan melihatnya. Nah itu yang teman-teman harus cermati tadi trennya. Untuk konfirmasi tren, uptrend, kemudian volume ya. Lalu selanjutnya ini saya bersihkan dulu ya. Ini saya hapus dulu bentar. Nah selanjutnya apalagi yang harus digunakan? Oke, yang harus digunakan selain volume adalah tentu saja saya selalu menggunakan ini, jagoan saya MA5, MA10 dan juga MA20 ya. Kalau teman-teman yang belum tahu bagaimana mengatur MA, silahkan tonton di video sebelumnya ya. Nah ini adalah video lanjutannya, jadi saya tidak mengulang di video kesempatan kali ini. Nah setelah tren, terus volume, kemudian MA. Nah MA ini rulesnya adalah MA5 di atas, MA10 di bawah, dan MA20 yang di paling bawah. Di sini saya tuliskan warna MA5 nya warna merah, MA10 nya kuning, dan MA20 nya hijau ya. Di saat dia terjadi golden cross itu waktunya untuk beli teman-teman. Tapi saat adanya dead cross, adanya perubahan rules yang ada, maka waktunya untuk kita take profit atau menjual yang sudah kita lakukan pembelian. Namun kalau teman-teman belum melakukan pembelian sama sekali, tunggu sampai indikator tersebut konfirmasi golden cross ya teman-teman. Seperti ini, golden cross. Terus mana lagi? Teman-teman beli di sini, jual saat dead cross ada perubahan, jual kan. Terus beli lagi, masuk, jual lagi, beli lagi di sini. Nah ini udah ada mau di luar rules, teman-teman bisa menjualnya kalau ini sudah konfirmasi ya. Tapi kalau belum mendekati ya tunggu di hari berikutnya. Nah selain itu teman-teman juga bisa menggunakan atau menarik garis support resisten ya, dengan menarik garis. Nah pasti saya rasa ada teman-teman nih yang masih bingung nih support resisten itu seperti apa gitu kan. Dan
bagaimana saya harus menariknya gitu. Nah, kalau teman-teman bingung atau teman-teman bingung ya, yang butuh bantuan banget dan butuh proyeksi untuk saya bisa menarik garis, atau teman-teman yang merasa kurang yakin dengan garisnya ya, di sini pun ada, dengan cara teman-teman mengklik di sini ya, titik sumbu, tinggal diklik saja, twing, tuh nongol tuh. Mana nongolnya? Bentar, sabar, kita geser dulu tuh ya. Ini ada support S3, S2, S1 supportnya, support 1, support 2, support 3. Terus ini area rata-ratanya, pivotnya, area tengahnya gitu kan, dari pergerakan sahamnya. Terus ini ada area resisten R1, R2 ya. Nah, ini tinggal diklik saja teman-teman di titik sumbu, dia akan nongol sendiri, twing ya. Nah, teman-teman bisa gunakan ini untuk mengetahui di manakah area support dan di manakah area resistennya ya teman-teman. Tuh. Tapi kalau teman-teman bisa menggunakan support resisten, ya kenapa harus menggunakan titik sumbu gitu kan? Kenapa harus pakai ini yang otomatis? Teman-teman bisa menggunakannya secara manual. Bagaimana caranya untuk belajar support resisten? Oke. Kita di sini kita sedang melihat saham MDK ya. Nah, MDK ini kita jadikan area sini nih adalah support. Kenapa area sini jadikan support? Satu, karena harga ini pernah terjadi dan menyentuh berkali-kali sahabat investor. Maksudnya apa? Nih, kita lihat di sini ya, yang candle hitam ini dia high-nya itu 1700 ya. Dan di sini close-nya 1710. Yang ini satunya close-nya di 1715. Nah, artinya di area 1700 ini bisa dijadikan area supportnya teman-teman, karena harganya mendekati dan beberapa kali menyentuh, itu bisa dijadikan supportnya. Nah, ini untuk S1 bisa ditaruh di sini. Kemudian di mana lagi? Nah, di sini bisa dijadikan support lagi teman-teman, S2 ya. Di sini bisa dijadikan lagi S2. Bentar ya. Nah, sini tinggal S2, sini S1 gitu kan, tinggal taruh di sini. Nah, syaratnya yang penting harga itu pernah berkali-kali menyentuh nih, seperti ini juga nih ya kan. Teman-teman lihat di sini, sini tertingginya di sini, ini pernah menyentuh di area sebelumnya tuh ya kan. Tuh, ini dijadikan S3 kalau teman-teman ingin menjadikan S3 gitu. Nah, lalu resistennya di mana? Resistennya kita lihat teman-teman, ini adalah harga yang di ini opennya itu 1920, ini kita jadikan resisten ya. Di sini kita jadikan resisten. Kenapa resisten? Karena dia gagal melanjutkan trennya di saat sudah menyentuh harga batas tertinggi yang para pelaku pasar menilai ini sudah menyentuh area resisten atau gagal melanjutkan kenaikan, itu akan dijadikan patokan resisten karena mereka menilai bahwa area tersebut adalah area yang kalau bisa tembus di resisten, dia akan melanjutkan pergerakannya naik ke atas, tapi kalau gagal dia akan mengalami penurunan ya. Nah, maksudnya apa nih? Seperti ini kan naik ya teman-teman, des gitu kan. Oke, di sini kita tandain dia akhirnya mengalami penurunan, di candle ini mengalami penurunan, akhirnya besok turun. Nah, dari area sini dia akan mencari naik kembali ke atas. Sudah pasti harga yang ini akan terulang kembali. Harga candle yang ini opennya ada di 1920 akan terulang kembali, akan mencoba ngetes menyentuh area di 1920.
Nah, kalau dia bisa tembus di 1920, contohnya 1925 gitu kan, udah otomatis ada di atas nih. Nah, dia akan trennya mengalami positif, akan menaikkan kenaikannya untuk mencari ke harga 1980 sampai 1990, bahkan ke area harga 2000 rupiah. Tapi kalau gagal, dia akan mencari area supportnya, teman-teman akan mengalami pelemahan ke bawah lagi gitu. Nah, di bawah ini teman-teman di area support ini bisa lakukan aksi pembelian saat dia berada di posisi support. Kenapa? Karena support ini bisa dijadikan area titik pantulnya dia untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Ya, area titik pantulnya. Nah, kenapa dibilang titik pantul? Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Di sini dia closing ada di garisnya. Terus di hari berikutnya dia nutup, sempat nyentuh di bawah garis, namun naik di atas garis. Nah, di sini dia melanjutkan ke atas. Yang artinya apa? Setelah dia bisa keluar dari area konsolidasi ini, area uji support, dia akan lari ke atas. Nah, tapi support ini sebelum ini kejadian harga, saat harga masih ada di bawah, support ini menjadi resisten, teman-teman. Supportnya ini menjadi resisten saat harga ada di sini. Ya, saat harga masih di sini ini dijadikan resisten. Nah, saat ini udah tembus, maka resisten yang tadi menjadikan support. Begitu juga sebaliknya. Seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa menarik garis ya. Kalau teman-teman mempunyai pandangan yang berbeda dari titik sumbu yang disediakan di sini. Tuh, kalau kita lihat garis hampir mendekati, ya, ya jauh-jauh beda-beda tipis lah gitu kan. Ini yang mendekati, ini juga mendekati. Ya. Resistennya tuh ini juga mendekati yang di atas, gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa saya harus membuat support resisten manual tanpa menggunakan titik sumbu? Supaya teman-teman terbiasa dan terlatih untuk menganalisa secara manual, dan juga teman-teman bisa mengasah dan juga bisa menggali potensi yang ada di diri teman-teman semuanya untuk bisa menganalisa saham secara mandiri. Nah, lalu selain itu, apalagi yang harus digunakan? Bentar ya. Momentum pun teman-teman perlu digunakan. Bisa dilihat di sini, saat ini terjadi golden cross, momentumnya mereka akan mengalami kenaikan. Saat dinya dead cross, mengalami penurunan. Golden cross lagi akan kenaikan. Dan ini kalau kita lihat ya, ini dia gagal dead cross, dia melanjutkan kenaikan. Dia akan masih mengkonfirmasi bahwa harga saham di hari berikutnya akan melanjut kenaikannya. Ya, termasuk dari volume ini pun juga lebih banyak tuh kalau saya zoom out. Nah, ya kan? Tuh ya teman-teman. Ini bisa teman-teman gunakan. Kemudian moving average, convergent dan divergent, ini juga bisa teman-teman gunakan, sama kurang lebih gambarannya. Tapi ini yang membedakan adalah adanya garis-garis yang di atas dan di bawah ya teman-teman. Nah, garis-garis ini saat dia mengalami pembalikan arah atau garisnya ini turun, maka grafik di atas pun candlenya akan turun. Tapi saat adanya pembalikan arah garis ini di atas, maka harga sahamnya pun akan terkonfirmasi juga di atas. Nah, jadi teman-teman bisa mewaspadai saat garis ini ada di bawah. Itu teman-teman harus mewaspadai. Nah, kalau konfirmasi ke bawah, berarti teman-teman cari lagi, tunggu area buy-nya di saat harga itu menyentuh area supportnya. Seperti itu. Terus selain itu apalagi ya yang harus kita gunakan? Kalau teman-teman mau pakai Ichimoku juga bisa. Ichimoku ini lumayan agak ribet juga ya. Tapi kalau teman-teman bisa silahkan, karena ada di Ichimoku ini ada beberapa nama dan indikator
dari Ichimoku ini, tinggal sekali klik doang. Tapi saya tidak menggunakan untuk Ichimoku ini karena Ichimoku ini dia bisa menggambarkan garis besarnya, menggambarkan pergerakan harga untuk 2 minggu ke depan, teman-teman. 2 minggu ke depan dari Ichimoku ini. Terus selanjutnya Bollinger Band juga bisa teman-teman gunakan. Bollinger Band ini bisa kita padukan ya dari beberapa indikator yang sudah kita gunakan, dari support resistance, trend, terus kemudian momentum, MACD, nah dan juga the moving average. Kita kombinasikan dengan Bollinger Band juga bisa. Saat candle menyentuh Bollinger Band, lower Bollinger Band, itu teman-teman bisa jadikan area untuk beli ya, dan jualnya di saat menyentuh upper band. Jadi Bollinger Band ini ada tiga band ya, yaitu lower band, ini garis yang di bawah, terus ada middle band, ini garis hitam, dan kemudian ada upper band, yaitu garis yang putus-putus yang ada di atas. Nah, sesimpel lagi nih, kita coba kombinasikan untuk candle atau untuk pergerakan harga saham untuk memperkuat kita dalam menganalisa ya. Ini yang akan terjadi ya teman-teman, ini akan terjadi ya. Nah, di sini kita lihat Bollinger Band ini syaratnya kalau dia semakin mengecil bandnya, maka sahamnya itu sedang sepi. Namun kalau bandnya ini semakin besar, semakin melebar, maka indikasi bahwa saham itu sedang ramai. Ya, itu syaratnya. Nah, kita lihat di sini, bandnya ini makin membesar ya teman-teman, makin melebar antara upper band dan lower band. Yang artinya apa? Bahwa saham ini sedang ramai. Itu satu. Kedua, dari pola moving average-nya ini masih sesuai dengan rules, gitu kan? Masih sesuai dengan rules-nya. Yang artinya apa? Ini masih belum adanya pembalikan arah dan masih melanjutkan momentum pergerakan harga sahamnya mengalami kenaikan. Terus kalau kita lihat dari MA-nya juga, ini dia gagal dead cross. Dia sempat ingin menyentuh namun gagal dan balik lagi ke atas ya. Terus kemudian untuk selanjutnya MACD-nya pun ini masih ada di atas, MA yang 26-nya masih ada di atas 2612 dan 9-nya masih sesuai dengan rules-nya. Yang artinya apa? Semuanya belum ada konfirmasi untuk pembalikan arah. Nah, tinggal kita cari posisi untuk buy-nya di mana ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini area support, ini sudah adanya candle bullish, ini sudah menyentuh area support namun gagal. Teman-teman bisa melakukan pembeliannya di sini teman-teman, di area 1800, di area closingnya dia, di area 1000 close ini harga berapa? 1810 sampai sini teman-teman. Untuk area buy-nya sini high-nya itu close-nya 1860. Jadi dari 1810 sampai 1860 bisa dijadikan area entry teman-teman. Kalau teman-teman mau langsung membelinya ya. Kalau teman-teman mau langsung membelinya bisa dari sini, chest dan sini. Nah, ini tengah-tengah ini adalah area beli teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin menunggu menyentuh area support, turun dulu nunggu dia terkoreksi, boleh ya, boleh saja. Tergantung teman-teman bagaimana memandang dan menganalisa harga sahamnya. Nah, kenapa saya ambil posisinya ada di atas, kenapa tidak membeli di support? Karena ini sudah sentuh ke support, ya kan, sudah menyentuh ke support. Terus kemudian ada candle bullish. Nah, ditambah ada beritanya harga emas di harga spotnya itu sudah menyentuh harga sudah menyentuh ke area 2000, di atas 2000 bahkan ya, menyentuh area 2000 per troy ounce. Nah, yang artinya apa? Harga emas spotnya itu sedang kuat-kuatnya dan mengalami kenaikan di saat pandemi ini karena ketidakpastian pasar dan ketidakpastian investasi di berbagai negara. Akhirnya pelaku pasar melirik untuk transaksi harga emas ya, dan ada efeknya untuk pergerakan harga emas saham-saham yang ada di Indonesia.
Nah, makanya kenapa memproyeksikan harganya seperti ini. Dan targetnya di mana? Oke, target terdekatnya ini akan menyentuh di area resistennya, teman-teman ya. Kalau kita lanjut beli di sini di besoknya ya. Kita lanjut beli di sini di besoknya, candle sini kita beli, area terdekat itu di resisten. Kalau dia bisa jebol resisten, dia akan melanjutkan ke area sampai 2000 per lembar saham. Nah, itu bagaimana teman-teman bisa menganalisa dan menggabungkan beberapa indikator untuk bisa dijadikan bahan tambahan untuk memperkuat analisa teman-teman semuanya. Di luar candlenya saja ya, kan nggak mungkin teman-teman menganalisa hanya candlenya saja tanpa bantuan indikator. Nah, jadi tambahan indikator ini dan kombinasi ini teman-teman bisa gabungkan untuk teman-teman semuanya untuk menganalisa pergerakan harga saham yang akan terjadi di kedepannya. Nah, saya rasa kesempatan video kali ini itu saja yang bisa saya berikan, tapi suatu saat nanti akan saya berikan video-video mengenai penggabungan indikator-indikator dan dengan data dari broker summary atau dari Bandarmology untuk kita analisa pergerakan harga sahamnya di next kesempatan. Nah, jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen supaya teman-teman bisa mendapatkan video yang berkualitas dari kita dan tidak ketinggalan video-video yang kita berikan untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video dan kesempatan berikutnya. Salam cuan.